Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maruf dengan NIM 230 209 502 100. Saya akan memberitahu saya tentang studi kasus dalam mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang di sini analisis sejarah dan peraturan perundangan ketiga dalam dunia industri. Yang pertama itu analisis sejarah ketiga. Nah, di dalam ini sejarah ketiga, kasus kecelakaan kerja pada industri manufaktur logam mencerminkan kondisi yang serupa dengan dunia industri pada masa awal revolusi industri. Pada periode tersebut, perkembangan teknologi produksi berjalan sangat cepat, namun tidak diikuti yang kesedaran terhadap keselamatan tenaga kerja. Mesin industri digunakan pada sistem pengaman, jam kerja panjang tanpa standar keselamatan, serta mengingat latihan dari pekerja. Akibatnya, angka kecelakaan kerja sangat tinggi dan sering dianggap sebagai risiko biasa dalam dunia industri. Nah, dalam perkembangan regulasi kesehatan kerja, manajemen setiap pemerintah di berbagai negara menyadari bahwa kecelakaan kerja berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan konsep regulasi ketiga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi dasar hukum perlindungan tenaga kerja Republik Indonesia 1970. Regulasi ini menegaskan bahwa kerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja dan harus diterapkan secara sistematis. Jika studi kasus ini seperti tablik pelindung, lingkungan kerja berbahaya, serta tidak adanya pelatihan ketiga menunjukkan bahwa kerja praktik industri masih belum sepenuhnya meninggalkan pola lama yang sebelum adanya regulasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sejalan dengan perkembangan budaya keselamatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah ketiga penting agar perusahaan tidak mengulangi kesalahan yang seperti pada masa awal industrialisasi. Nah, dua, identifikasi bahaya dan risiko. Berdasarkan studi kasus ini terdapat berbagai potensi bahaya. Yang pertama itu penggunaan mesin pres atau pelindung merupakan risiko fisik dan potensi berat seperti amputasi atau patah tulang. Bahaya ini tergolong high press karena bersifat langsung dan berdampak fatal. Yang kedua itu tingkat kerusakan tinggi di area produksi dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen yang terjadi paparan jangka panjang. Tiga, paparan asal dan logam dari proses pengolahan terlangsung risiko kimia yang dapat memicu gangguan pernapasan akut maupun penyakit paru kronis. Yang keempat itu tidak adanya pelatihan ketiga bagi pekerja baru, menciptakan risiko organisasi dan risiko sosial karena tersebut tidak memiliki pemahaman tentang bahaya kerja dan prosedur keselamatan. Yang kelima, penggunaan alat pelindung diri APD yang bersifat opsional memperbesar seluruh jenis risiko yang ada. APD seharusnya menjadi lapisan pelindungan terakhir dalam rangkaian pengendalian risiko. Jika tidak diwajibkan, maka pekerja akan diberhentikan terhadap cedera dan penyebab akibat kerja. Analisis pelanggaran peraturan ketiga. Nah, di sini harusnya sudah masuk ya tadi di sini. Jadi kita lanjut saja mungkin kita bahas itu peraturan undang-undang yang dilanggar ya. Yang dilanggar itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Peraturan Nomor 20 Tahun 2012 yang mengajukan penerapan sistem manajemen ketiga atau sistem ketiga. Itu operasi kejalanan manajemen ketiga. Dalam penerapan ketiga dalam kasus ini dapat dianalisis dari berbagai aspek manajemen, dari sisi perencanaan, terus tidak menaikkan identifikasi bahaya maupun yang risiko sebagai langkah awal pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif belum diterapkan. Untuk itu, rekomendasi solusi berbasis regulasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Perusahaan perlu melakukan perbaikan secara komprehensif. Langkah utama adalah sistem manajemen ketiga sesuai PP nomor 50 tahun 2002
15 implementasi, sementara 3 harus dimulai dari dengan manajemen penyusunan, kebijakan kedua, perencanaan program hingga evaluasi berkelanjutan. Nah ini tuh mereka perlu menyelenggarakan penelitian ketiga wajib bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja baru. Nah itu kayaknya seperti pengusaha seperti aman, jalan kerja bergilir serta pengawasan langsung di lapangan juga sangat penting. Nah itu refleksi akademik menurut saya sebagai tenaga profesional di bidang teknologi dan industri, pemahaman terhadap ketiga berkaitan profesi yang wajib dimiliki di orang modern. Perusahaan tidak hanya dinilai dari produktivitas profesi, juga dari kebutuhan terhadap keselamatan kerja. Oleh karena itu, penerapan tiga harus dilihat sebagai prestasi dan bertanggung jawab, bukan sebagai beban biaya. Baik, mungkin itu saja untuk sesi saya untuk tugas 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.